Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen resiko, bagian ke-7. Teknik meminimalkan resiko menggunakan metode RPPK. Rencana program peningkatan kinerja. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, dosen Staida Muhammadiyah Garut, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat, Masjid Islamic Center Garut. Memecahkan masalah dengan metode RPPK, Rencana Program Peningkatan Kinerja. Metode RPPK adalah sebuah metode di mana masalah hanya berhadapan satu kali saja, sehingga masalah tidak akan berulang yang kedua kalinya. Metode ini menjadi program jangka pendek yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang menjadi prioritas organisasi. Kekuatan metode RPPK mampu memecahkan masalah prioritas utama yang menjadi benang merah kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih sukses. Dalam waktu singkat, organisasi mengalami perubahan luar biasa tanpa karyawannya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rutinitas yang seharusnya karyawan lakukan. Yang ketiga adalah memahami kerja tim yang menjadi sendi dari kegiatan-kegiatan organisasi. Indikator akhir keberhasilan penerapan metode RPPK: 1. Adanya pembagian tugas kegiatan yang jelas dan terinci yang harus dikerjakan oleh staf dan karyawan. Adanya penggerakan oleh pimpinan kepada staf atau karyawan untuk mengerjakan tugas sesuai dengan target yang harus diselesaikan. Ketiga, adanya pengecekan kepada staf dan karyawan apakah tugasnya telah selesai dikerjakan atau belum. Inilah pembagian tugas: nama, jabatan, nomor kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan tanggal pengecekan. Tahap-tahap RPPK. 1. Inventarisir seluruh masalah. Yang kedua adalah analisa prioritas masalah. Yang ketiga adalah perumusan masalah prioritas. Yang keempat, tujuan pemecahan masalah. Yang kelima adalah indikator pemecahan masalah. Yang keenam, analisa kekuatan dan hambatan. Yang ketujuh, faktor kunci kekuatan dan hambatan. Yang kedelapan, strategi pemecahan masalah. Yang kesembilan, kegiatan pemecahan masalah. Yang kesepuluh, analisa kegiatan yang sulit dilaksanakan. Yang ke-11, analisa kegiatan yang perlu dikoordinasikan. Dan barulah kepada RPPK, Rencana Program Peningkatan Kinerja. Lalu sosialisasi tugas kegiatan, pembagian tugas kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan rapat koordinasi pengendalian. Akhirnya kembali lagi kepada langkah awal, yaitu inventarisir seluruh masalah setelah satu tugas RPPK diselesaikan. Baiklah, inventarisir seluruh masalah. Siapkan selembar kertas dan alat tulis. Lihat bagan dan mulai bertanya pada ada masalah atau tidak. Kenapa harus lihat bagan? Karena ini untuk menumbuhkan ide, untuk memeriksa bagian-bagian di mana sebetulnya yang menjadi masalah atau yang menjadi resiko tersebut.
Jika ada masalah atau risiko, tulislah masalah tersebut, jangan bertanya apa betul atau tidak. Setelah selesai, mulailah menganalisa mana prioritas masalah atau risiko yang sebenarnya yang harus diselesaikan. Inilah analisa pengambilan keputusan seperti ini, ya, dan ini sudah disampaikan oleh yang sebelumnya, materi yang sebelumnya. Inilah mana yang paling penting dan berpengaruh besar yang jika masalah di bawah ini diselesaikan akan mempercepat dan mempertinggi pendapatan Kucuci. Ini contohnya seperti ini dari 1, 2, 3 sampai 17. Maka itu menggunakan metodologi ini, inilah hasilnya, ya, yang dimana dalam materi sebelumnya sudah diterangkan bahwa ini dibanding-banding 1 dengan 2 mana yang lebih penting, 1 dengan 3, 1 dengan 4 mana yang lebih penting, begitu. Dan apabila lebih penting 2 maka di sini ditulis O, dan apabila lebih penting 1 ini ditulis X, begitu ya. Nah, ini. Dan ternyata hasilnya itu adalah jatuh prioritas ke 1 itu adalah ke nomor genep 16. Bayangkan apabila kita ini menganalisis hanya sampai 15 atau 14 karena kita malas untuk menggali masalah atau risiko masa depan, maka tentu ini yang nomor 16 ini akan tertinggal. Tetapi setelah kita berjuang ternyata kita sampai 17 masalah, maka setelah dianalisis maka ternyata yang nomor 1-nya adalah nomor 16. Yang keduanya adalah nomor 13, ya. Dan yang nomor 3-nya adalah nomor 2. Dan yang nomor 4-nya adalah nomor 4. Dan yang nomor 5-nya adalah nomor 5. Dan yang nomor 6 adalah prioritas ke-6. Dan prioritas ke-7 itu adalah nomor 11. Nah, setelah ini maka diurut prioritas masalah itu dari nomor 1 sampai nomor 17. Nah, coba lihat ini nomor 1-nya itu nomor 16, nomor 13, 2, 4, 5, 6, 11 dan selanjutnya. Maka kita mengambil dari 1 sampai 7. Biasanya 1 sampai 5. Tetapi saya mengambil sampai 1, 7 karena ternyata nomor 6 dan nomor 7 ini ada kaitannya dengan yang di atas. Inilah hasil analisa, biasanya diambil 5 karena nomor 6 dan 7 tidak ada kaitannya dengan nomor di atas, maka diambil 7 prioritas. Ya, setelah diurut ternyata bisa hanya 4 saja, ya. 1 adalah bagian admin belum maksimal menjalankan pengawasan dan mencatat barang keluar dan masuk, keuangan, penayangan grafik, penghitungan kinerja karyawan. 2, SDM kualitas pelayanannya kurang, hanya sekedar mengantarkan barang. Setelah itu selesai tidak melakukan pendekatan lebih jauh. Kurang disiplin berangkat ke lapangan tepat waktu sesuai dengan janji ke konsumen. Ketiga, SDM kurang menyadari pemeliharaan aset, terutama mengganti oli motor, memperbaiki skrup motor sehingga terjadi kerusakan menghambat pengambilan dan pengantaran barang. Yang keempat adalah SDM kurang suka melakukan promosi tempel-tempel atau online, terpaksa harus dikomando. Nah, ini maka kita masukkan kepada pernyataan masalahnya. Bagian admin Kucuci menjalankan pengawasan, mencatat barang keluar masuk, mencatat keuangan, penayangan grafik, penghitungan kinerja karyawan. Yang maka tujuan pemecahan masalahnya adalah bagian admin maksimal menjalankan pengawasan, mencatat barang keluar dan masuk, keuangan, penayangan grafik, penghitungan kinerja. Indikator bagian admin yaitu maksimal menjalankan pengawasan, mencatat barang keluar dan masuk, keuangan, menayangkan grafik, penghitungan kinerja. Ini indikatornya ada 3, 1, 2, 3. Yaitu diantaranya pimpinan menjalankan pengawasan ke bagian admin dengan membaca buku administrasi yang ada.
target keberhasilan setiap kali rapat litbang rapat umum. Keterangan indikatornya adalah jam 15 sampai jam 18, pimpinan memeriksa catatan dan mengumpulkan barang rapat dari catatan. Maka ini pecahan dari nomor 1 ini, A, barang keluar, catatan barang keluar, catatan barang masuk, catatan barang keluar dan uangnya, catatan bagian cuci karpet, catatan bagian pengepakan karpet, catatan bagian pengepakan PCKS, catatan bagian pengepakan bed cover dan selimut. Nah, ini buku catatannya dan ini keterangan indikatornya ya. Catatan admin dan sebagainya. Yang kedua adalah grafik kinerja seluruh karyawan. Buku catatan dimasukkan dalam grafik, ditayangkan setiap rapat mingguan dan bulanan. 3 insentif untuk kinerja di luar gaji tetap, peraturan tertulis, keterangan indikatornya mampu menjadi motivasi untuk kerja. Jadi meskipun sederhana, Kucuci ini memang dilakukan menjalankan organisasinya secara ilmiah begitu ya, secara keilmuan. Maka Kucuci bisa bertahan 15 tahun ini karena kita selalu memperbaiki diri secara ilmiah. Mari kita lanjutkan. Setelah indikator, maka ini ada kekuatan. Kekuatannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan setelah ditulis, SDM yang datang untuk belajar dan sebagainya, begitu, sampai 5, begitu. Setelah itu dianalisis, maka lahirlah ini cara hasil analisis. Ternyata yang ke-1 adalah jatuh pada nomor 3. Ini ya, ini pada nomor 3 ya. Ya, yang keduanya jatuh pada nomor 2. Dan yang ketiganya jatuh pada nomor 5. Kekuatan ini kita mengambil hanya 3 kekuatan saja begitu. Yang 2 kita abaikan begitu. Dan yang kelima adalah hambatan. Ya, ini hambatannya. Maka setelah dianalisis, ternyata jatuh kepada nomor 1-nya adalah kepada nomor 4 ya, ini nomor 4. Dan yang keduanya adalah nomor 3. Dan yang keempatnya adalah nomor 2. Ya. Setelah hambatan, maka masuk kepada strategi mengatasi kekuatan. Maka yang tadi kekuatan, ya kekuatan K3 ini pernyataan kekuatannya dipindahkan ke sini, begitu. K2-nya dimasukkan ke sini, K5-nya dimasukkan ke sini sesuai dengan prioritas. Maka ini strateginya adalah seperti kita bisa lihat, di setiap rapat catatan setiap bidang wajib diperiksa oleh staf pimpinan. Nah, strategi yang kedua adalah diwajibkan setiap orang untuk mencari dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang bisa memberikan pencerahan kemajuan perusahaan, terutama rapihnya catatan keuangan. Dan strategi yang yang ketiga adalah lelaki diwajibkan untuk memeriksa catatan yang dibuat oleh wanita dan lainnya untuk melatih kepemimpinan sebagai lelaki setiap kali rapat. Nah, inilah program kegiatannya begitu. Maka masuk kepada hambatan, sama hambatan juga dipindahkan. H4 prioritas pertama tadi H4, H3 dan H2. Inilah pernyataan hambatannya dipindahkan dan ini strateginya. Ditanamkan ajaran Islam untuk meningkatkan keimanan sehingga taat pada aturan Allah sehingga menjadi tidak lalai. Dibagikan tugas bagi hari hanya 1 orang duhur sampai dengan maghrib, 1 orang maghrib, 1 orang duhur, 1 orang maghrib, 1 orang dan sebagainya gitu. Inilah H2-nya, yaitu ditegaskan setiap waktu pengajian fajar bahaya kelalaian dan HP harus digunakan pada yang bermanfaat. Jadi inilah hasil analisis dan ini program kegiatannya. Maka setelah kita teliti program kegiatannya begitu, ya teliti kegiatan yang suka dikerjakan apa begitu, maka kegiatannya apa, kesukarannya apa, pemecahannya apa. Lalu kegiatan yang perlu dikoordinasikan, koordinasinya dengan siapa, harapan koordinasi tangan dikerjakan, penanggung jawabnya siapa. Maka yang ke-9 adalah program kegiatan peningkatan kinerja. Inilah programnya.
Jadi program itu dibuat berdasarkan analisis yang benar, tidak membuat perencanaan yang asal-asalan. Begitu juga di dalam membuatan rencana strategis, hampir sama dengan pengambilan keputusannya seperti ini. Ya, begitu juga rencana menekan risiko juga sama. Itu semuanya dianalisis begitu ya. Dan yang selanjutnya adalah pembagian tugas seperti ini yang diambil dari kegiatan. Demikianlah hasil daripada analisis atau materi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tentu saja ini harus dilatih, dan apabila ada kesulitan silahkan bisa konsultasi dengan kami di grup Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut begitu ya. Dan tentu saja kalau tidak dicoba, kita tidak akan memiliki pengalaman spiritual untuk melaksanakan ilmu Allah yang ada di alam semesta ini. Saya bersama Ismail Satrianto Anggapraja, dosen Staida Muhammadiyah Garut, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Bisa. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita bersama dan kemajuan Indonesia merdeka menjadi lebih maju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.